ini 85% yang tidak sesuai standar. Ada yang dioplos, ada yang tidak dioplos, langsung ganti kemasan. Jadi ini semua beras curah tetapi dijual harga premium. Bang, izin naik ya. Hup. Beras tipe apa ini, Bang? Dan ada sejumlah merek beras yang dioplos, betul nggak sih itu? Sebenarnya untuk oplosan itu kurang tepat. Yang tepat itu beras turun mutu untuk menutup biaya produksi. Misalnya awalnya belum diayak tuh kayak gini ya. Ini untuk rasa itu nggak beda jauh sama yang diayak itu. Kalau beras medium kami jadikan premium itu sangat mengambil keuntungan besar. Itu kami tidak pernah lakukan. Tidak pernah dilakukan? Tidak pernah melakukan. Saya bantah di sini. Yang kemudian menjadi evidence ataupun bukti dari Menteri Pertanian adalah sampel yang kemudian diambil dari pasar induk beras Cipinang. Yang mengambil sampel itu siapa? Yang disuruh siapa? Yang diambil di toko mana? Dicek di mana? Kami kan nggak tahu. Tadi saya langsung menelusuri pasar induk beras Cipinang terkait dengan beras oplosan. Hasilnya? Mayoritas di antara mereka membantah ada beras oplosan. Aku kan lihat Ya, betul. bahwa ada oplosan. Jadi ini salah satu merek beras yang sudah diuji oleh Kementerian Pertanian dan nampaknya tidak sesuai dengan spesifikasi. Oke, ini secara warna memang tidak terlalu putih ya Bu ya? Ada patah-patah kecil-kecil gini nih Mas. Oh iya. Rasa ya agak-agak apek ya. Jadi menggabungkan jenis-jenis produk pertanian itu hal yang biasa. Termasuk beras? Termasuk beras. Yang mungkin penting, apakah para pedagang beras itu menipu atau tidak? Untuk merek-merek ini sendiri sudah dipastikan ditarik semua di pasaran, dan bagaimana nanti nasib dari 4 perusahaan ini? Ini kan ranahnya Satgas Pangan. Nah, tapi saya menyarankan sudahlah ini di clearance saja. Yang penting itu dari sisi keamanan pangan berasnya baik. Pemerintah temukan berbagai praktik culas terkait dengan jual beli beras. Ratusan merek beras dengan kualitas tinggi premium diduga dioplos. Belum lagi persoalan pengurangan takaran beras hingga harga yang melampaui batas. Lalu apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan? Inilah episode ke-34 Dipo Investigasi. Saya Dipo Terbahagia. Saya akan menelusurinya saudara dan mencari bukti. Kisru dugaan beras oplosan mencuat ke publik usai Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman lakukan investigasi terkait anomali harga beras. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Amran menyampaikan temuannya soal harga beras di tingkat petani alami penurunan, namun harga di pasaran justru meningkat. Kementerian Pertanian pun melakukan uji sampel di 10 provinsi di 13 laboratorium. Hasilnya, ada 212 merek beras tak sesuai standar dan diduga mengakibatkan kerugian masyarakat hingga 99 triliun atau nyaris 100 triliun. Kerugian masyarakat itu 99 triliun, hampir 100 triliun. Itu kalau 1 tahun. Kalau terjadi 2 tahun, 3 tahun, Anda estimasi sendiri. Berdasarkan hasil temuan tersebut, diketahui beras yang beredar di masyarakat dicurangi dengan berbagai cara. 85,56% beras premium tidak sesuai mutu, lalu 59,78% beras dijual di atas harga eceran tertinggi, dan 21,66% beras dijual tidak sesuai dengan keterangan berat di kemasan. Menindaklanjuti dugaan kecurangan ini, Bareskrim Mabes Polri memeriksa 4 perusahaan produsen beras ternama yang diduga melakukan pelanggaran. Sejumlah nama perusahaan yang terseret angkat bicara terkait hal ini. PT Sentosa Utama Lestari atau Java Group melalui Kepala Divisi Unit Beras Carmen Carlo Ongko memberikan pernyataan resmi. Tak hanya Java Group, PT Food Station Cipinang Jaya juga menyangkal bahwa mereka melanggar aturan terkait produksi beras yang beredar di masyarakat. Pernyataan ini disampaikan melalui Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno. Tapi sulit, ini memerlukan waktu yang panjang untuk diskusi ini. Tapi saya mendapat laporan dari Food Station bahwa itu tidak benar. Ada audit nggak sih Mas? Pasti ada audit.
Sementara PT Belitang Panen Raya membantah tudingan beras premium yang mereka produksi tak sesuai aturan. Meski begitu, mereka meminta maaf atas kekhawatiran yang lahir di tengah masyarakat. Jadi kita tidak ada mempermainkan atau hal-hal yang di luar yang kita sampai sehingga merugikan dari konsumen, distributor maupun masyarakat. Tim Dipo Investigasi juga berupaya mengkonfirmasi ke pihak Wilmar Group soal dugaan pelanggaran produksi beras yang dilakukan. Namun hingga berita ini dibuat, kami belum mendapatkan jawaban. Di tengah isu soal beras oplosan, fakta lain soal ketersediaan beras yang melimpah juga mengundang tanya. Badan Pusat Statistik mencatat, produksi beras nasional periode Januari hingga Juni 2025 mencapai 18,76 juta ton. Sementara konsumsi selama periode yang sama hanya 15,43 juta ton. Itu artinya Indonesia mengalami surplus beras sekitar 3,33 juta ton. Harga beras yang tinggi meski stok beras melimpah kian menjadi ironi ketika rakyat harus membeli produk beras yang tak sesuai isi. Langkah tegas pemerintah sangat dinanti agar konsumen tak dirugikan lagi, serta para pelaku usaha jujur dan tak tercemari praktik curang ini. Saudara, saya tiba di Pasar Induk Beras Cipinang yang terdapat di kawasan Jakarta Timur, dan tempat ini, saudara, menjadi salah satu sentra terbesar jual beli beras di wilayah Jakarta. Saya akan mengkonfirmasi dan juga menguji secara langsung, saudara, temuan dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, di mana dari total sampel 268 merek beras yang diuji di laboratorium, Mentan mengatakan 212 diantaranya terbukti melanggar aturan dengan berbagai modus, mulai dari oplosan hingga pengurangan takaran. Lalu pertanyaannya, apakah merek-merek beras yang kemudian dinyatakan melanggar aturan masih beredar di pasaran? Saya akan konfirmasi dan telusuri secara langsung, saudara. Izin naik ya? Hop. Waduh. Oke. Beras dari mana, Bang? Dari Demak. Berapa ton nih total? Total 28 ton. Per karung ini 50 kilo ya? Oke. Ini beras-beras yang tadi saya coba naik dari truk, saudara. Diturunkannya lewat samping dan langsung nanti dimasukkan ke gudang yang ada di sebelah saya ini. Pak Yanto, ya, izin minta waktunya, Pak. Ya, monggo. Pak Yanto ini salah satu pedagang beras di sini ya, betul ya? Stok gimana? Aman? Stok aman, stok pemerintah banyak, stok pedagang yang rada nipis. Gimana stok pedagang yang rada menipis? Kok bisa? Nipis, ya karena emang harganya lagi tinggi kan. Berapa itu kisarannya? Biasanya kalau pengecer tuh ngambil keuntungan ya Rp1.000 per kilo. Di pengecer bisa 15.500. Oke. Kok bisa naik harganya? Kan di sisi lain kan Pak Menteri bilang stoknya tuh yang tinggi ya? Stok melimpah, stok banyak itu kan adanya di gudang Bulog, iya kan? Bukan di pasaran. Pembeli berkurang nggak? Kalau pembeli ya nggak seberapa berkurang. Saya ingin nanya Pak Yanto, kan kemarin itu ada informasi kalau dari Kementerian Pertanian ya, sempat juga ke Pasar Induk Beras Cipinang ngambil beberapa sampel dan ada sejumlah merek beras yang dioplos, betul nggak sih itu? Sebenarnya untuk kata oplosan itu kurang tepat, yang tepat itu beras turun mutu. Oh, kalau oplosan kurang tepat, yang tepat beras turun mutu. Iya, betul. Kenapa? Iya, beras turun mutu yang harusnya di kemasan itu kadar brokennya 5%, untuk menutup biaya produksi, terus harga bahan yang tinggi, terus margin penjualan dia diturunin mutunya. Karena untuk misalnya dia tetap bikin broken 5% tadi, dia harganya udah di atas head. Pasti di atas 15.000. Padahal kan dilarang jual beras di atas head, ya kan? Artinya dalam pengolahannya yang dikurangkan, dikurangi kualitasnya. Nah, betul, padahal itu pakai isinya bahan yang sama ya, yang membedakan cuma kualitas patahannya tadi. Karena yang beredar di media dan juga ke publik adalah yang dimaksud oplosan beras premium dicampur dengan beras medium. Ya itu bisa jadi, nggak masalah sebenarnya.
Oh, nggak masalah? Yang masalah itu kan beras premium diaduknya sama beras SPAP, bansos, operasi pasar, itu yang jadi masalah. Sawah pun Mengurangi kualitas nggak sih kalau kayak gitu? ya kalau turun tuh kualitas pasti ya kan. Tapi kan emang untuk tadi mengejar harga penjualan tadi. Karena harga beli dari petani juga Justru naik ya? justru tinggi sekali saat ini bahan baku beras itu. Harga dari petani naik tapi HET-nya Tetap. Itu yang jadi kendala. Nah, Ini kita yang paling murah kali ya, ini Yanto ya? ini namanya broken. Broken. Broken Oke. itu beras patah ya. Ayakannya beras premium tadi. Kalau diayak keluarnya kayak gini. Oke, ini kalau secara tampilan kelihatan banget ya. Jadi berasnya itu kecil Patah banget ya, ya. emang patah. Patah. Nah, ini sebelahnya beras Medium. Oh, medium. Medium. Oh, ini Beras salah satu contoh beras medium ya. Bedanya apa sih kalau Medium dengan itu yang ya kelas bawah lah ya. kelas bawah? Ciri-cirinya ada nggak sih yang ngebedain? Ciri-cirinya dia brokennya di bawah di atas 15%. Broken tuh yang patah-patah ini Iya, ya. betul. Kalau yang premium ada Yang nggak sih? premium di atas 14.000. Di atas 14.000. Oh, dari warnanya juga. Dari warna kayak beda ya? pasti Agak putih ya? lebih putih dia. Oh, lebih putih. Dia kan polesnya bisa 2-3 kali. Karena ini kan dikonsumsi publik. Secara rasa ada bedanya? Ya, yang dimaksud beras turun mutu tadi ya. Misalnya dari segi bahan yang sama, itu pasti rasanya nggak bakal beda jauh. Nggak akan beda jauh. Meskipun bisa. misalnya yang patah itu, yang broken, Iya, ini sama misalnya yang premium. Misalnya awalnya belum diayak tuh kayak gini ya. Nah, itu ini misalnya belum diayak. Kalau diayak misalnya jadinya ini ke situ ya kan. Nah, ini untuk rasa itu nggak beda jauh sama yang diayak itu. Ini masanya di tampilan doang. Tapi untuk dimasak jadi nasi dia nggak bakal beda jauh. Oke. Ada juga selain beras oplosan itu takaran beras yang kurang. Misalnya beberapa kilo tapi tidak sesuai dengan ukuran, betul itu? Ya mungkin ada juga praktek kayak gitu ya. Itu tadi ya berawal dari harganya nggak nutut tadi. Tim Dipo Investigasi mendapatkan informasi bahwa harga beras dikabarkan alami kenaikan. Berdasarkan data dari Badan Pangan Nasional per 16 Juli 2025, harga beras premium di tingkat konsumen rata-rata adalah Rp16.000, sementara harga eceran tertinggi nasional adalah Rp14.900 atau ada kenaikan sekitar 7%. Adalah dari data BPS mengatakan bahwa harga di tingkat petani turun, penggilingan turun, tetapi konsumen naik. Ini anomali. Kedua adalah ada berita bahwasanya supply untuk ke Cipinang itu berkurang. Padahal sesuai BPS, sesuai FAO, ini FAO nih, itu produksi beras meningkat tajam. Nah, kenapa ada kenaikan harga? Kami mencoba mengecek 1 bulan, hampir 2 bulan. Ngecek seluruh Indonesia. Apa sih yang terjadi? Ini kan ramai sekali. Ketika Menteri Pertanian menyebutkan ada 212 merek beras yang tidak sesuai dengan aturan, beberapa modusnya dioplos, kemudian juga ada takarannya kurang. Dan beberapa sampel temuannya ada di pasar induk beras Cipinang. Tanggapan Anda, Pak? Saya sebagai Ketua Koperasi Pasar Induk Cipinang membantah. Yang namanya oplosan itu tidak identik bahwa kami melakukan perbuatan yang tidak terpuji, perbuatan yang tidak baik, dan mencari keuntungan semata itu tidak seperti itu. Oplosan ini ada beberapa macam cara. Salah satu contoh yang sangat santer oplosan sekarang beredar itu kan adalah beras yang ada di supermarket. Tapi ada yang jauh lebih ini lagi, masalah satu contoh, rumah makan Padang rata-rata semuanya itu dioplos. Oke. Kami ciptakan sesuai dengan permintaan konsumen beras. Intinya beras Bandung itu adalah berasnya Pulan. Dan ada beras yang sekarang ini adalah beras IR42 itu perang. Oke. Jadi beras itu kami oplos sesuai dengan permintaan rumah makan. Apakah kami itu salah? Kami tidak salah. Kami melakukan sesuai dengan permintaan konsumen kami yang ada. Artinya Pak Zulkifli membantah bahwa ada praktik beras oplosan dalam tanda kutip yang dinarasikan adalah mencampur beras premium dengan medium. Kalau beras medium kami jadikan premium itu sangat mengambil keuntungan besar, itu kami tidak pernah lakukan. Pernah dilakukan? Tidak pernah melakukan. Saya bantah di sini. Amran Sulaiman kalau mau panggil saya silakan, saya akan hadapin. Karena
yang kemudian menjadi evidence ataupun bukti dari Menteri Pertanian adalah sampel yang kemudian diambil dari pasar induk beras Cipinang yang disebut tidak sesuai dengan aturan dan sudah diuji di laboratorium. Saya pengen tahu, yang mengambil sampel itu siapa, yang disuruh siapa, yang diambil di toko mana, dicek di mana. Kami kan nggak tahu. Tidak ada koordinasi sebelumnya? Tidak ada koordinasi dengan kami. Sampai detik ini kami sudah tahu pasti beras SPHP itu sudah digelontorkan ke pasar, tapi kami tidak mendapatkan beras SPHP itu. Kenapa? Karena Menteri mengatakan tidak perlu digelontorkan ke pasar karena orang pasar itu mafia semua. Itu sangat salah. Oke. Ya. Dari Pak Hasan mungkin ada tanggapan soal sampel yang diambil dari pasar ini? Jadi kebijakan Pak Menteri Mentan dengan sikapnya yang menuduh para pedagang adalah mafia beras, itu sama saja menuduh pedagang-pedagang di seluruh pasar di Indonesia adalah mafia. Dan itu tidak benar sama sekali. Kami ini pedagang modalnya 5 ton, 10 ton. Dari mana unsur mafianya? Hal yang perlu dipahami sekarang ini, semua beras yang ada di petani itu dimonopoli dimasukkan kepada Bulog. Ya. Dan jutaan ton beras Bulog yang tadinya masuk ke pasar terhenti masuk ke pasar. Betul. Akibat terhentinya beras masuk ke pasar, akibatnya beras jadi mahal. Jadi kita berharap ke depan tolong benahi regulasi tentang perberasan. Jangan dibawa politik ke pasar. Saya tidak bisa mengatakan mafia, tapi itu tidak benar. Tidak benar data itu. Awalnya kami curiga, karena tiba-tiba mengatakan tidak ada suplai ke Cipinang, turun dan seterusnya. Kok tiba-tiba turun padahal produksi naik?